Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, sangat marahlah ia. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara dirama, tangis dan ratap yang amat memilukan. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, Saudari-saudara yang terkasih dalam Yesus Tuhan, memang dalam novena keluarga kudus kita kali ini tidak ada tema besarnya, memang di sana diungkap tidak, tapi ada beberapa kali untuk merenungkan lebih khusus mengenai keluarga kudus. Memang jarang sekali orang mengadakan novena keluarga kudus untuk mendalami misteri keluarga pilihan Allah ini, di mana Yusuf dan Maria yang dipilih oleh Tuhan untuk membesarkan bayi Tuhan. Ya. Ibu, Bapak, Saudari-saudari terkasih, dalam renungan yang ke-8 ini kita mencoba untuk bisa bertanya, siapa sih keluarga kudus itu? Kenapa sih keluarga kudus, terutama Santo Yusuf yang mendapatkan mimpi dari Tuhan, dari Allah sendiri, itu menghindari Herodes? Kenapa sih? Bukankah kalau Allah itu berperan, ya, turun lalu mencoba untuk melindungi bayi Yesus, pasti akan selamat juga. Tidak perlu fungsi, tidak perlu untuk melakukan sesuatu yang misalnya yang berat untuk pergi sampai ke Mesir segala macam. Tetapi kita bisa melihat rencana Tuhan ternyata ada baiknya dan indah betul. Kita bisa melihat sesuatu yang dari Santo Yusuf yang bisa kita pelajari keluarga kudus ini. Pertama, kalau menghadapi kelicikan, dan orang yang licik itu mempunyai kuasa, baik kuasa itu kuasa soal apa saja, termasuk juga kalau Herodes kan punya senjata, punya juga materi yang banyak, ya, karena tentara juga banyak. Kalau kelicikan itu mempunyai kuasa seperti itu, di sana keluarga kudus mengajarkan kepada kita lebih baik dihindari. Kenapa? Karena akan berapi untuk menghadapi itu. Walaupun kita mempunyai Allah, tetapi akan ada suasana yang luar biasa, yang sulit. Nah, lalu yang kedua yang bisa kita cermati dari peristiwa bacaan Injil ini adalah keluarga kudus Yusuf dan Maria mengalami pertama itu pada waktu Tuhan Yesus lahir, itu kan dikunjungi oleh gembala-gembala dan mendapatkan penghiburan bahwa gembala-gembala itu disuruh oleh malaikat-malaikat dari surga untuk datang berkunjung ke bayi Yesus. Lalu juga mendapatkan kunjungan dari orang-orang Majus, orang-orang pintar. Dan itu tidak membuat mereka sombong. Tidak membuat mereka itu lalu mengatakan bahwa tidak akan ada apa-apa. Kendati walaupun si Herodes itu akan menyerang, tidak akan ada apa-apa. Pasti Tuhan akan memenangkan mereka. Tapi kita bisa melihat kehadiran orang-orang yang mendukung mereka tidak membuat mereka silau. Walaupun mereka harus pergi
tidak membuat silau, tidak membuat mereka mau mencobai Tuhan. Kadang-kala kan kita dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali, saya tak betul nggak ya Tuhan mendengarkan doa saya, lalu mencobai Tuhan. Itu seringkali terjadi dalam diri orang-orang beriman juga. Nah, lalu kita bisa melihat yang ketiga, poin ketiga yang bisa dipelajari dari keluarga kudus ini adalah kerendahan hati. Dia tetap rendah hati. Ya sudah, ada ancaman seperti ini. Tuhan membangunkan Yusuf, lalu mereka mengungsi. Yang keempat, yang menjadi misalnya tekanan dari bacaan Injil yang kita dengar tadi, bahwa rencana Tuhan yang dinubuatkan oleh para nabi harus terjadi. Jadi kita bisa melihat nubuat dari mana? Dari Yeremia, harus terjadi di situ. Kita bisa melihat ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Di sana kita bisa melihat, ternyata ada banyak poin dari satu peristiwa yang dialami oleh keluarga kudus ini. Jadi rencana Tuhan tidak bisa, misalnya itu tidak terjadi, harus terjadi. Nah, sekarang kita mau mencoba untuk melihat konteks kehidupan kita sehari-hari. Kalau demikian, kita mau belajar dari mana? Keluarga kudus. Kenapa? Pertama kita harus melihat kenapa Tuhan memilih Santo Yusuf. Bukankah ada banyak tokoh sebetulnya pada waktu itu mungkin mempunyai kewibawaan seperti Daud mungkin, yang mempunyai kuasa, kekuatan, tentara. Tapi kenapa tidak dipilih oleh Tuhan menjadi bapa pelindung untuk Tuhan Yesus? Ada orang majus, orang yang pinter, orang yang istilahnya yang bisa dikatakan bijaksana banget. Kenapa tidak dipilih untuk menjadi orang yang bisa memelihara Tuhan Yesus? Tapi yang dipilih oleh Santo Yusuf, orang yang sederhana, tukang kayu. Walaupun kalau ditanya di Nazaret pekerjaannya apa, kebiasaan Yusuf adalah tukang kayu, tetapi kehidupan sehari-hari Santo Yusuf adalah seorang petani juga. Petani yang mempunyai kepandaian menjadi tukang kayu. Nah, kita bisa melihat kenapa yang dipilih justru itu. Kenapa tidak yang lain? Karena Tuhan mau mencelipkan kepada kita yang sederhana, yang dianggap remeh, justru di sana memperlihatkan Tuhan bekerja dengan lebih baik lagi. Kalau yang dipilih adalah orang yang kuat, pasti orang akan menafsirkan, ya karena dia punya senjata, dia punya apa yang bisa dipakai untuk melindungi Tuhan Yesus. Oh ya, dia dipilihkan orang bijaksana, mungkin begitu. Tapi kalau dalam orang yang dipilih adalah orang yang sederhana, untuk melihatkan Tuhan yang memang menyelenggarakan hidup itu. Sekarang dalam kesederhanaan yang kita punya, seringkali kita kan selalu mengatakan bahwa orang itu lebih mampu dariku. Kenapa? Karena dia punya sesuatu. Tapi kita lalu lupa, kalau kita mempunyai pikiran seperti itu, lupa bahwa Tuhan itu akan menyelenggarakan kita dalam kesederhanaan kita. Dalam kesederhanaan itulah kita sebetulnya dironce oleh Tuhan. Ibu bapak, saudari terkasih dalam Tuhan, maka kita sebetulnya mau untuk dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pelaku dari semua rencana Tuhan untuk kita. Seperti keluarga kudus memang dipilih oleh Tuhan. Bapak Yusuf, Ibu Maria dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pelaku supaya firman Allah ini bertumbuh berkembang di dalam keluarga mereka. Nah, kita juga dipilih untuk itu. Dalam kesederhanaan yang kita punya, kita harus membiarkan Tuhan bertindak. Kita harus membiarkan
Tuhan itu seperti itu. Nah, Ibu Bapak, saudari terkasih, kenapa kok yang sederhana yang dipilih? Kenapa yang kelihatan lemah? Kenapa yang diinjek-injek itu kok yang bisa malah dipilih oleh Tuhan? Ibu Bapak, saudari-saudara yang terkasih, kita mencoba untuk belajar dalam dari sejarah gereja saja. Saat kekristenan itu mulai bertumbuh, berkembang, pada waktu lahir lah, mulai lahir, lalu mulai ada baptisan pada zaman itu, lalu mulai ada pertentangan dengan orang-orang Yahudi, orang yang mengaku Kristen, lalu mati. Lalu juga setelah keluar dari Yerusalem, karena memang dimusuhi oleh Yerusalem, oleh orang-orang Yerusalem, orang-orang Yahudi, orang-orang Kristiani mulai menyebar di Kekaisaran Romawi. Dan kebetulan pada saat menyebar di Kekaisaran Romawi itu, Kekaisaran Romawi juga menentukan bahwa orang yang mengaku Kristen harus mati, diinjek lagi orang Kristen. Tapi kita bisa melihat apakah kekristenan mati. Kita bayangkan 2 abad lebih orang yang menjadi Kristen itu menjadi mati. Maka gereja-gereja awal itu kita bisa membayangkan bukan bangunan yang besar, tapi gereja bawah tanah, gereja yang betul-betul harus ngeduk lemah untuk berdoa supaya tempat itu bisa dipakai untuk beribadah. Maka misalnya gereja yang pertama ditemukan, misalnya gereja yang dikenal misalnya dalam perjanjian baru itu dikenal sebagai Kristen adalah di mana? Antioquia. Ditemukan di mana? Ya, di goa. Di sana kita bisa melihat di goa. Goa pun bukan hanya goa yang hanya begitu, agak masuk. Supaya apa? Supaya aman untuk bisa berdoa. Dan di sini kita bisa melihat tidak bangunan-bangunan besar. Tetapi apakah gereja mati? Enggak. Justru di dalam kelemahan itu gereja bisa berkembang. Gereja bisa berkembang. Jadi kita bisa melihat perkembangan gereja justru bermula dari penolakan. Dan inilah kenapa keluarga kudus itu menguatkan gereja. Karena mereka yang kecil ini ternyata bisa bertumbuh, berkembang, dan menumbuhkan firman Allah yang menjadi manusia itu menjadi pribadi yang tangguh. Untung yang dipercaya adalah Santo Yusuf dan Ibu Maria. Kalau yang dipercaya adalah seperti Daud yang berkembang nanti, firman ini berkembang, mempunyai kepribadian yang agak keras juga. Dan menjadi tentara. Kalau menjadi tentara, maka tanda supaya orang mengikuti dia, orang itu harus dikerasi. Jarang ada tentara yang halus kan. Nah, kita bisa melihat. Nah, jarang saya mengatakan, tetap ada tentara yang halus ada, tapi jarang. Nah, Ibu Bapak, saudari terkasih dalam Tuhan, maka kita bisa melihat di sana. Untung yang dipilih Yusuf, sehingga firman Allah berkembang itu menjadi firman yang penuh kasih, menggambarkan Tuhan yang penuh kasih. Nah, kita bisa melihat ada sesuatu kalau demikian. Kalau kita dilahirkan, dipilih menjadi orang Katolik yang sederhana, kita mempunyai kesempatan untuk memperkembangkan dan menjadi saksi dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam kita mengalami kekerasan atau mungkin juga penderitaan atau mungkin duka cita yang berkepanjangan, ini malah kesempatan kita mewartakan. Nah, dengan demikian kita bisa melihat bahwa ternyata keluarga kudus ini sungguh-sungguh suatu blessing walaupun ada dalam penderitaan. Nah, Ibu Bapak, saudari-saudari kasih dalam Tuhan. Maka kalau kita tanya, apakah keluarga kudus itu adalah keluarga yang sukses? Iya, sukses.
Dia sukses untuk membesarkan Tuhan. Tapi berkembangnya dalam proses. Maka kalau orang itu mau sukses, kita harus bisa menyingkat. Orang itu harus suka proses. Nggak bisa instan. Harus belajar sedikit demi sedikit, berproses supaya menjadi sukses. Maka kalau kita mau sukses, maka kita harus menyukai proses. Kalau nggak suka proses, mau semangat instan, nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Contohnya misalnya ya, ibu bapak pernah nggak mendapatkan sharing dari anak nggak pernah nyontek? Pernah nggak mendengar itu? Apakah anak panjenengan itu nggak pernah nyontek? Lalu anak mengatakan, ya saya nggak pernah sekalipun nyontek. Pernah mendengar itu dari anak panjenengan? Cerita anak nyontek pernah? Pernah ya? Pernah. Baik, ibu bapak, saudari-saudari kasih langsung. Seandainya ada seorang dokter, di sini nggak ada, saya nggak menggambarkan dokter yang ada di Semarang Indah. Misalnya ada seorang dokter yang lulusnya goro-goro nyontek. Anda diperiksa dan disuntik oleh dokter itu, gelem ora? Lulusnya nyontek, gelem ora? Gelem ora? Diperiksa dan disuntik atau diberi obat oleh dokter yang nyontek itu, gelem ora? Tapi dia menjadi dokter yang tangguh karena berproses. Ketemu dengan pasien, lalu mencoba untuk melihat, mengamat-amati. Dalam proses yang panjang itu, dia akhirnya menjadi dokter yang hebat. Nah, kita baru mau untuk diperiksa pada dokter yang punya pengalaman dalam berproses menjadi dokter. Gitu kan ya? Nah, demikian juga dalam diri kita. Anda sebagai orang tua, Anda sebagai orang yang bijak, ini adalah diproses oleh Tuhan dalam kehidupan. Kehidupan tidak hanya dalam sukacita, dalam kemenangan, tetapi dalam penderitaan dan di dalam banyak peristiwa yang mungkin membuat kita dalam beban hidup. Nah, maka kita harus bangga kalau mendapatkan itu semua. Selamat merenungkan.